sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai pembelajarannya hari ini, tujuan utama kita adalah untuk mengenal coding dan permainan-permainan pada coding atau aplikasi-aplikasi yang biasa dimanfaatin buat coding. Nah, sekarang pertanyaan utamanya adalah coding itu apa? Proses pembelajaran yang membuat coding yang dan kecerdasan artifisial Ya, fokus utamanya AI. Tetapi sebenarnya coding itu adalah ya lebih fokus untuk memberikan perintah kepada sederhananya seperti itu ya. Tapi kalau secara buku mungkin itu adalah pengertian yang jelas ya. Tapi kalau bahasa sederhananya adalah kita memberikan perintah kepada perintahnya yang jelas. Makanya KKA itu kepanjangannya apa? Coding dan kecerdasan artifisial ya. KKA ya, kecerdasan artifisial. Makanya nanti kita akan manfaatin yang kayak produser AI ya, itu bisa kalian gunakan, tapi terbatas karena dia gratis. Jadi terbatas hanya berapa lagu doang ya. Jadi ketika bikin lagu, kalian mau contohnya saya mau bikin lagu yang begini, ketik aja lagu sedih, lagu galau tentang perasaan, ya kan? Terus buat koma, beat, pop, ya. Terus buat lagi koma, mau bikin untuk usia berapa? Nanti akan muncul di situ semuanya, ya. Sama seperti kalian memanfaatkan chat GPT. Ya. Kalau chat GPT semuanya udah tahu ya. Ya. Nah sekarang sebelum kita beranjak ke aplikasinya, kita mau lihat terlebih dahulu ya coding itu seperti apa ya. Kita mau coba semuanya berdiri dulu. Ya. Tadi coding itu adalah memberikan. Sekarang Bapak mau mengibaratkan, ini hanya mencontohkan saja ya. Masih menggunakan kedua tangannya. Ya, kalau Bapak bilang, kalau Bapak katakan dorong, berarti kemana? Kalau Bapak bilang tarik, berarti udah. Kalau Bapak bilang dorong, semuanya ke depan ya. Kalau Bapak bilang tarik, semuanya tarik ke. Oke, kita tes ya. Dorong, tarik. Sekarang kalau perintahnya salah, terus kalian lakukan yang benar. Coba, berarti kebalikannya ya. Paham ya? Dorong. Nah, ada yang salah kan? Tarik. Dorong. Dorong. Tarik. Tarik. Tuh. Iya kan? Manusia aja kadang keder ya. Kita coba lagi. Dorong. Tuh. Kalau bilang dorong, tangannya kemana? Perintahnya masih perintah yang kalau Bapak katakan lakukan yang sebaliknya. Dorong. Tarik. Oke, ini 2 kali perintah. Kita coba. Kalau Bapak bilang dorong tarik, berarti dorong. Kebalikannya ya. Dorong tarik. Tarik dorong. Dorong tarik. Ada yang begini jadi olahraga. Ya. Oke, sekarang terakhir 3 perintah. Ya. Ingat fokus ya. Karena coding butuh fokus. 1 angka kamu salah, semuanya nggak akan jalan. Ya. Dorong, tarik, tarik.
Gak usah pakai suara. Ya. Kalau kamu pakai suara, yang lain dengar. Oh iya, tarik dorong. Semuanya tanpa suara. Dorong, tarik, dorong. Sudah nggak jelas kan? Kenapa bisa seperti itu? Memorinya lupa nyimpan, betul? Kalau lupa nyimpan jadinya salah semua. Coba lagi, tarik, dorong, tarik. Dorong, tarik, tarik. Posisinya gimana? Dorong, tarik, dorong. Oke, silakan dulu ya. Baik, sekarang kita mau masuk. Itu tujuannya adalah supaya kita nanti ketika mengerjakan coding jangan sampai lupa untuk simpan memori. Ya. Jadi nanti akan banyak. Ini baru perkenalan melalui aplikasi. Siapa yang pernah pakai PictoBlock di kelas sebelumnya? Waktu SD belum? Baik, ya. Biasanya dari swasta ada beberapa sih ya yang sudah menggunakan PictoBlock ya. Nah, sekarang kita mau coba mengenal PictoBlock. Kenapa dipilih PictoBlock? Karena ini lebih gampang digunakan ya. Karena dari kata block. Block itu apa? Balok ya. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat apa itu PictoBlock? Adalah ya, jadi ini hanya menyusun-nyusun perintahnya dan si aplikasinya akan melakukan kegiatannya. Kalian hanya nyusun aja, ya. Nah, di sini kita mau lihat lagi. Ini konsep dasar menurut Bapak enggak ini, ya. Konsep visual intuitif, konsep dasar, modul dasar dan lain sebagainya. Nanti kita bisa atur langsung di aplikasinya. Ini juga sama, ya. Konsep dasar yang dipelajari, student memahami urutan instruksinya, jangan sampai lupa. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, ya. Terus mempelajari kalau dia kodenya sama, artinya kita lakukan apa, seperti itu, ya. Terus conditional statement menggunakan pertanyaan jika, ya. Jika maka untuk membuat keputusan dalam program. Jika ini saya taruh, maka yang ini akan bergerak. Jika ini saya buat, maka yang ini akan pindah. Itu adalah perintah coding. Ya, saya masukkan kotak ini, maka yang kotak ini akan terpengaruh. Ya, baik. Kita lanjut variabel operator atau menyimpan data dan operatif algoritma, ya, atau logika. Algoritma itu memecahkan sesuatu, ya, untuk lebih yang terperinci lagi. Kemudian ini adalah contoh-contohnya, contoh proyeknya, ya. Kita nanti kalau udah di tahap akhir kita akan lihat kode-kodenya, ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya kita akan melihat ini contoh PictoBlock-nya yang sudah kalau kalian udah nyusunnya dengan benar, ya dapat seperti ini, bisa dirangkai. Kemudian ini bisa dihubungkan dengan AI project, ya, bisa dihubungkan dengan berbagai aplikasi, misalnya aplikasi pendeteksi wajah, ya, itu masih panjang nanti kita akan pelajari. Misalnya Bapak punya aplikasi PictoBlock yang terhubung dengan pendeteksi wajah, maka wajah-wajah kalian ini nanti Bapak simpan semua. Ketika siapa yang hadir di depan kamera, itu yang akan kedetek, oh si ini namanya, oh si ini yang namanya, ya. Makanya seperti yang kalian lihat, siapa yang pernah naik kereta api yang sudah bisa scan wajah? Belum? Kereta api jurusan Jawa biasanya belum, ya.
Atau kalian pernah pakai HP yang menggunakan sensor wajah? Ya. Jadi semuanya itu terhubung dengan yang namanya pembokeh. Ya. Kalau kita udah ahli, kita bisa gunakan itu nanti. Tapi itu masih jauh, kita pengenalannya dulu, ya. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kemudian ini kejauhan. Kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya. Ini lemot. Ya, ini sebenarnya balik lagi. Ini adalah contoh bagaimana memanfaatkan yaitu menggunakan zaman. Ya, kalau kalian butuh presentasi, misalnya disuruh bikin PowerPoint, pakai gamma. Ya. Nah, di sini saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. ya, jadi kalau melihat aplikasi seperti ini, kalian sebenarnya kalau kalian manfaatkan handphone kalian, laptop kalian yang ada di rumah, kalian bisa lebih maksimal. Ya, kalian sebenarnya sudah memanfaatkan kecerdasan artifisial. Ya, tapi kalian nggak paham aja kalau itu sudah memanfaatkan. Ya. Kemudian mana lagi? Tadi di ya, ini langkah-langkahnya belajar PictoBlock. Yang pertama kita mulai dengan block coding, terus proyek nyata yang menyenangkan kita coba, ya. Terus pengenalan Python yang bertahap. Kalau ini nanti kalau kita udah ngerti aja dulu 2 langkah ini, ya. Kalau kita udah ngerti di situ baru. Ini bisa digunakan melalui antarmuka yang seperti kita lakukan, kemudian tutorial video dan coding hardware, ya. Nah, ini yang Bapak maksudkan sebenarnya ada beberapa yang sudah menerapkan coding dan bahkan sebentar lagi kemungkinan besarnya, ya, ini sama seperti yang pembelajaran lomba-lomba yang lain. Ini akan dimasukkan dalam panggung global atau ada perlombaannya. Misalnya bikin sesuatu, bikin ini, gitu, ya. Kemudian ini ada, kenapa Bapak bilang ada yang sudah memanfaatkannya? Karena ini sudah ada orang tua siswa kelas 7, tapi bukan di sekolah kita, ya, karena sekolah kita baru tahun ini. PictoBlock benar-benar mengubah cara pandang anak saya terhadap teknologi. Dia sekarang jauh lebih percaya diri dan selalu bersemangat membuat proyek baru dengan aplikasi PictoBlock. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah kebanyakan yang tentang PictoBlock, ya. Kalau di sini kita mau lanjutkan mengenal yang namanya PictoBlock. Oke, sebelumnya Bapak mau tunjukin dulu, ya, proyek Bapak. Nih, ya. Ini adalah proyek yang Bapak buat. Kenal dengan game yang begini? Tahu, ya? Sekarang kalau ini gamenya bisa kita manfaatin. Nanti kalau kita susun di sini kelamaan, ya. Jadi kalau kita klik yang tanda bendera, dah, jalan, ya. Nah, ada poinnya lagi. Ini ada volume suaranya.
ya, bisa dimainin. Nanti kalau kalian udah mahir, kalian bisa buat seperti ini. Ya. Jadi kayak bikin game sendiri. Ya. Kalau udah bisa bikin game sendiri, enak gak? Itu baru game loh. Belum kalian bikin misalnya hal-hal yang lain, bisa mendeteksi wajah, bisa mendeteksi barang dan lain sebagainya. Itu baru game. Sekarang kita mau coba ya. Kita mau coba menggunakan PictoBlock. Ya. Ini adalah tampilan awal ketika kalian ketik PictoBlocks AI. Ya. PictoBlocks AI akan muncul seperti ini. Nanti kita pilih yang blok. Ini diingat ya perintah urutannya ya, langkah-langkahnya. Setelah ketik PictoBlocks, nanti klik yang blok. Kita klik. Akan muncul seperti ini. Sama nggak dengan yang punya Pak Imran? Sama ya. Tapi ketika bloknya udah Bapak susun, dia si Tobi, semuanya bisa diganti-ganti namanya Asep, bisa ya. Si Tobi itu akan melakukan gerakannya. Oke, kita buat yang lebih standar dulu ya. Ini mau diganti namanya? Siapa namanya? Ucok. Torik ada nama orang kayaknya. Kalau Ucok kan penamaan ya. Nah, sekarang namanya dia siapa? Ya. Kita akan buat si Ucoknya ini bergerak. Oke? Dengan cara apa? Caranya adalah kita akan menyusun balok-balok yang tersedia. Ini Bapak udah ubah. Biasanya kalau kalian klik ini, buka PictoBlock, nanti otomatis ini bahasanya bahasa Inggris semua. Gimana cara ubahnya Pak? Bapak kemarin udah ubah pakai ini yang tanda bola dunia. Ya, tinggal dipilih di situ bahasanya, tapi usahakan mengganti bahasa jangan ketika bloknya udah kelar. Karena kalau bloknya udah kelar kamu ganti bahasa, nanti dia hilang kalau kamu nggak save. Ya, hilang semua, nanti udah capek-capek nyusun hilang lagi gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita mau coba ya mengatur perintahnya dengan melihat blok-blok yang ada di samping sini. Ya. Pertama, kejadian ini selalu yang pertama. Ya, diingat ya. Blok yang pertama itu harus pakai kata kejadian. Kejadiannya bebas, apakah ketika bendera diklik, atau ketika tombol, atau ketika sprite diklik, atau ketika latar, ya, atau ketika ini ada semua. Ya. Tapi yang biasa Bapak pakai yang ini, ketika bendera diklik, masukin satu. Ya. Ketika bendera diklik, kita mau buat si Tobinya itu si Ucok ya. Biasa memanggil Tobi ya. Si Ucoknya bergerak gitu. Ya. Kita mau coba ketika si Ucok ini ketika bendera diklik, dia bisa bergerak. Ya. Kita coba dengan ketika bendera diklik, kemudian apa lagi? Gerakan. Kita coba gerakannya apa? Gerak 10 langkah kita coba ya. Kalau muter doang nanti. Setelah gerak 10 langkah, kita mau tes. Ini baru 2 balok ya. Bergerak gak sih? Gerak? Tapi dikit ya. Geraknya terlalu lambat. Kalau lambatnya itu tergantung perangkatnya. Tapi kalau gerakannya cuma sedikit. Terus gimana caranya supaya dia bisa jalan-jalan?
Hah? Tambahin ini, oke, coba kita buat ya. Jadi berapa? 100. Kalau 100 sampai di sono dia. Hah? 50. Kita coba dulu ya. Kemana dia melangkah kalau udah 50? Bisa hilang dia. Tuh. Gimana supaya dia bisa bergerak? Nah, kita tambahin, kita kontrol. Ya, kita kontrol, kita buat dia tapi ini jangan 50 ya, kegedeannya. Ya, tapi kalau kita okein gimana? Gerak gak dia? Kenapa nggak gerak? Perintahnya masih kurang. Ya, perintahnya ini masih kurang. Kita tambahin lagi, digerakkan. Yaitu apa? Mutar-mutar. Nanti dia mutar-mutar. Atau kita coba semua, mutar-mutar katanya, mutar-mutar. Ya, pokoknya kita coba sampai kalian bisa pahami nanti nyoba-nyoba di rumah. Ya, yang suruh mutar-mutar tadi siapa itu? Pusing si ucoknya kan? Hah? Ya kan, pusing kan si ucoknya? Kita buat begitu aja dia, mutar-mutar. Hah? Oke, kasihan dia mutar-mutar di situ. Kita pindahin. Ngapusnya tinggal seret ke sini ya. Kemudian, tuh, bingung kan dia? Hah? Dijatuh kemana? Terus gimana kalau udah begini? Jalan terus. Di stop dulu. Gimana mengubahnya? Ada yang bisa mengubahnya? Diberdiriin? Gimana mutar gini? Nggak bisa. Gimana caranya? Ininya diubah semua ya. Ini kalau arahnya bisa kita buat jadi berapa? Ya, dia arah yang sebenarnya itu 90. Ini 86. Oke. Nah, terus tobinnya geser ke atas. Boleh kalau udah digeser begini boleh. Ya. Gimana caranya supaya dia melangkahnya ke samping? Kita pakai, biarkan dia mengarah ke kiri. Udah. Kemudian gimana supaya setelah di pinggir dia balik lagi? Hah? Ada perintahnya jika di pinggir. Oke. Sekarang kita coba. Jalan nggak dia? Kalau komputernya bagus sih dia jalan kakinya gini nih. Ya, kalau ini kayak laptop bapak jadi gini loncat tadi ya. Kita lihat mantul nggak dia? Mutar kan? Oke, sekarang kita stop dulu ya. Dia udah berjalan. Sekarang latarnya, gimana cara ganti latarnya? Oke, coba aja. Langsung coba, kalau udah bisa langsung ya. Pelan-pelan ya, maklum. Nah, tanyain temanmu yang pakai yang mana? Basketball 2 yang basketball 2 yang 2 yang ada.
adik? Adek. Terkadang tuh si Ucok. Ucoknya main basket. Ucoknya main basket. Lah, terus perintahnya kemana? Bisa. Tinggal kita pilih. Bisa aja. Ya, perintahnya akan muncul. Ya. Sekarang kita putar. Benar gak dia berjalan? Oke, ya. Baik, sekarang sebelum Bapak masuk nanti ke perintah-perintah yang lain, ya. Sekarang Bapak mau hapus ini semua. Udah ingat ya? Bapak akan minta nanti perwakilan dari laki-laki dan perwakilan dari perempuan untuk menyusun perintah ini. Ini baru awal loh. Kita baru menggerakkan si Tobinya doang, ya. Belum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, misalnya kalau jarak dari rumah sekian, jarak dari ini sekian. Udah ditulis? Nggak usah, dihafal ya. Oke, kalau hafal Bapak hapus semuanya. Oke. Sekarang siap-siap perwakilan dari perempuan. Siapa dulu? Oke, yuk silakan, boleh. Kita tes ya. Hah? Pernah belajar Victor belum? Nah, udah sampai bisa bikin apa? Game. Kayak tadi. Ya, berarti udah oke ya. Kita tes. Gak apa-apa, ya namanya kita belajar, ya teman-temannya juga ngelihat. Siapa yang bisa nanti silakan maju coba, ya. Sabar ya, ini bukan kayak handphone. Kalau handphone kan cepat ya. Ya. Mana dulu? Lihat aja. Oke. Ya. Ya, apalagi? Siap-siap yang perempuan. Oke. Coba tes. Gerak gak Tobinya? Nah, dia belum ganti, namanya masih Tobi. Si Ucoknya bergerak ya? Bisa ya? Oke, sekarang tes. Yang Putri? Siapa yang bisa? Ya. Yang Putri? Ayo nggak apa-apa. Dibantu temannya juga nggak apa-apa. Atau berdua maju ke depan silakan. Kita mau lihat aja. Yuk, sini. Siapa namanya Neng? Iya boleh. Ayo adek. Silakan dicoba. Ya, terus apa?
Ditutup aja nah, tutup. Silakan. Silakan. Nggak apa-apa, itu biasa perintah-perintah dari aplikasi. Ya. Oke. Oke, coba. Bisa nggak? Bergerak ya, kita lihat dipantulkan nggak dia? Atau berubah arah nggak? Oke, sekarang coba ganti latarnya. Bebas. Tutup. Udah? Bisa? Oke. Ya, baik. Silakan dulu. Ada lagi yang mau nyoba? Hah? Yuk, yang mau nyoba atau kita lanjut ke berikutnya? Ini udah paham semua? Nanti perintahnya jangan ada yang salah ya. Misalnya kayak ini, kalau kalian arahkan begini, ini diganti ya. Kalau ini kalian ganti, maka dia gerakannya akan dia hitung 10, tapi habis itu dia nanti sampai ya. Kenapa dia sampai hilang? Tadi kan nggak kasih perintahnya, tuh hilang kan? Sampai di ujung dia, umpet malu-malu ya. Itu karena kalian nggak kasih perintah ya. Jika dipikir, ya, ini kan kata kunci utamanya. Jadi coding itu seperti itu ya. Kalau perintah kalian nggak lengkap, maka yang terjadi apa? Jika perintahnya nggak lengkap, maka yang terjadi error atau aplikasinya tidak akan mau mengerjakannya. Ya, sama seperti kalian. Kalau kalian dikasih perintah yang nggak jelas, kalian bisa nggak ngerjainnya? Ya, pasti akan bingung. Ya. Baik, sekarang kita mau coba ya. Sebenarnya kalau untuk blok-blok ini kita bisa hubungkan dengan berbagai aplikasi. Ya. Aplikasinya nih. Ya. Kita bisa pakai face detection, object detection, ya, human body detection, ya. Pakai suara juga bisa kita deteksi ini suara siapa yang berisik gitu. Asal kelas itu lengkap dengan mikrofon di depan sini berdiri. Ya. Jadi kalau yang berisik itu kedengaran suaranya, maka akan ketahuan, oh si itu tuh yang berisik. Langsung muncul namanya. Ya. Nah sekarang kita mau coba lihat ChatGPT juga ada, ya. Tapi dia memerlukan koin biasanya. Bagaimana untuk mendapatkan koin itu nanti kita akan pelajari ke berikutnya, menghubungkan dengan aplikasi ini. Kita mau coba dulu menggunakan aplikasi PictoBlock-nya, ya. Tapi yang membuat pertanyaan ke si Tobinya, biar si Tobinya yang hitung. Ya. Caranya seperti apa? Bapak sebenarnya udah nyusun di sini lengkap, komplit, ya. Kalau Bapak tugaskan ke kalian, sebenarnya bisa, ya. Oke, kita coba, ya. Tetap patokannya adalah Bapak selalu lebih suka pakai ini,
ketika bendera diklik. Bisa nggak kita pakai yang ketika yang lain? Bisa. Ya, misalnya ketika si topinya kita klik, bisa aja langsung muncul. Ya, itu tinggal kita atur aja. Nah sekarang kita mau coba atur. Ketika diklik, dia akan mengatakan, ini sebenarnya tinggal imajinasi kita aja, ya. Ketika bendera diklik, apakah dia ucapkan halo? Halo. Sekarang kita mau bertanya dulu, ya, supaya si topinya bertanya ke kita. Nanti si topinya yang jawab ketika kita sudah menjawab apa yang dia tanyakan. Oke, yang bertanya di suara. Kalau mau bertanya dan buat jawaban itu biasanya di sensor ini ya. Diingat-ingat kolomnya. Kalau ini tadi gerakan buat apa? Buat si topinya bergerak. Ya, mutar-mutar kan, jalan kemana gitu. Kalau yang tampilan yang ada katakan halo, ada yang ganti custom berikutnya, kita bisa custom si topinya, ya, bisa si topi tiba-tiba berubah jadi apa gitu. Ya. Kemudian ada suara, ya. Kalau di suara ini nanti kita akan pelajari ke berikutnya karena dia ada suara-suara